Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan kali ini Om akan mengajak kalian melihat sebuah mobil yang sangat spesial, sebuah mobil yang sudah kalian tunggu-tunggu, sebuah mobil yang semua petrolhead di seluruh dunia mengidam-idamkan, sebuah mobil yang langsung menjadi kolektor item pada saat dia diluncurkan. Ya betul, dia adalah sebuah Toyota GR Yaris, sebuah mobil homologation spesial yang khusus dibuat oleh Toyota dalam jumlah terbatas agar dapat mengikuti atau berkompetisi dalam ajang World Rally Championship. Seperti apa mobil homologation spesial ini? Sebagus apa dia sampai semua orang ingin memilikinya? Se-hype apa mobil ini? Apakah cuman memang hype sementara? Apakah layak dia memang disebut sebagai collector item? Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Jangan kalian skip-skip. Om Bos akan ajak kalian untuk melihat secara detail Toyota GR Yaris ini. Nah sekarang, tanpa panjang lebar lagi, Om Bos ucapkan selamat menonton. Dengan bangga Om Bos persembahkan 2 unit Toyota GR Yaris pertama di tanah air kita, Indonesia. Nah, 2 unit ini meskipun sekilas terlihat warnanya putih sama, tetapi berbeda. Yang ini warna premium, dia pearl white. Yang ini warna basic, dia solid white. Jadi ini warnanya yang ini putih solid, sedangkan yang ini warnanya putih mutiara. Nice. Sekarang kita bahas dulu eksteriornya satu persatu secara detail sebelum kita kupas bagian-bagian interior, mesin, dan tentunya nanti kita akan tes jalan untuk mencoba performanya. Yuk kita lihat dulu sekarang satu persatu ya. Kita lihat yang solid white dulu. Pearl white kurang lebih sama, cuma solid white ini lebih unik karena Om Bos impor tidak terlalu banyak. Kebanyakan warnanya nanti yang beredar pasti yang sebelah sana. Pearl white, solid white ini terjadi warna langka nih. Yuk kita lihat dari depan. Kap mesinnya sendiri kalau kalian bisa lihat, ini ada 2 tonjolan. Cut, memberikan kesan sangat muscular dan keren. Di sini ada emblem Toyotanya tentunya. Lalu kita lihat kemari, lampunya detailnya sangat rapih. Ini ada seperti aksen-aksen yang diberikan supaya nggak monoton. Lampunya tentunya semua juga udah menggunakan teknologi LED terkini. Dan lampu juga sangat amat terang. Bumpernya sendiri kita lihat nih, banyak aksen-aksennya dan semuanya juga sudah benar-benar diperhitungkan dengan baik oleh Gazoo Racing. Karena ini semuanya fungsional. Ininya pun sudah LED. Dan ada guratan-guratan seperti aksen-aksen carbon fiber gitu ya. Bagian sini kalian bisa lihat ini ada pendingin-pendingin untuk dia punya rem dan segala macam. Tuh kalian bisa lihat ada yang gede sekali. Berarti mobil ini berturbo. Kalian udah tahu apa itu? Pastinya anak-anak mobil udah tahu ini apa. Ya betul, berarti ini mobil pakai turbo. Karena itu bakal membantu performanya mobil ini jadi luar biasa sekali. Bayangkan mobil kecil begini tetapi berturbo, luar biasa. Itu ada logo GR-nya, Gazoo Racing. Kita lihat bumpernya semua keren. Aksen-aksennya pun semuanya menyeratkan mobil kencang dan ngebut. Oh ya, yang kita punya ini adalah tipe tertinggi di Jepang. Namanya Toyota GR Yaris RZ High Performance. Jadi ini yang paling full option, paling full spec di Jepang ya, tipenya tipe ini. Kalau ntar ada tipe-tipe lain yang mungkin kalian lihat, itu bisa berbeda-beda spesifikasinya. Oke, kita lihat sininya. Ini juga item-itemnya semuanya kontras sekali dengan warna putih. Keren. Bener-bener racing look. Wow, cakep. Terus kita lihat dia punya ini. Fender. Gembung banget ya. Ada logo GR juga di sini. Sini juga ke bawah, kita lihat side skirtnya sampai ke sana, gembung banget, belakang juga gembung sekali, amazing. Kita lihat dulu dia punya velg, ini velgnya sudah yang BBS Forge, terus ringnya 18, terus sudah ada dia punya kaliper remnya juga ada besar, ada slotnya, dia punya piringannya, lalu dia punya kalipernya warna merah tulisannya GR, keren, bentuknya juga keren, warnanya keren. Nice. Velgnya juga ada enteng. Forge materialnya buatan BBS.
Terus kita kemari, kita lihat spionnya. Untuk spionnya sendiri dia seperti ini. Warnanya kontras dengan mobilnya. Ada sennya. Umum. Yang menarik adalah pintunya ini. Yaris ini 2 pintu. Alias bukan 4 pintu. Atau istilah kita 3 door hatchback lah ya sama bagasi kan. Ini pintunya 2. Kiri kanan bagasi jadi 3. Bukan Yarisnya yang nggak ada pintu belakang. Jadi siluetnya sangat berbeda dengan Yaris biasa yang kita lihat beredar di tanah air ataupun Yaris yang normal yang beredar di luar negeri. Di pintunya sendiri ini ada aksen ini sampai ke sana. Set, kayak ada gitu ya, ada kayak dari fender sampai ke sini. Ada tarikan yang sangat mantep. Kokoh, membuat bodinya sepertinya gendut banget. Ini handle pintu. Itu bakal kiles-kiles biasa lah ya. Terus kita sini untuk mengisi BBM. Yang menarik lagi di sini, kalian lihat nih, itu spakbornya. Ke sono. Ini gembungnya, lihat gembungnya, nggak kira-kira nih gembungnya tuh. Keren banget. Ini gembung banget. Ini mobil ini memang tapaknya lebar, jadi dia perlu gembung ini bukan cuma bakal keren-kerenan, tapi untuk mengakomodir velg yang belakang ini supaya bisa muat dengan manis di dalam mobil dan untuk memperlebar tapak dari mobil ini sendiri. Nah, dia punya side skirt, lihat tuh. Mantep banget. Gokil ya side skirt itu. Keren. Ada ininya nih. Ini semua juga berfungsi ya. Jadi ini udah di sculpt begini. Bukan bakal cuman keren-kerenan kembali. Semua ini mobil ini tidak ada unsur cuman buat keren-kerenan, tapi semua sudah diatur dan di setting serta dihitung sedemikian rupa untuk menambah aerodinamika dari mobil ini. Ini juga kelihatannya. Ini lagi tuh. Yahut, keren. Velg belakang kita lihat sama dengan velg depan tentunya. 18 inci BBS Forge. Lalu dia punya rem belakang juga sudah cukup besar. Piringannya sudah slotted dan dia punya kalipernya sudah tulisannya GR berwarna merah. Nice. Kita lihat sekarang bagian yang paling unik dari mobil ini. Atapnya. Jadi ini atapnya sudah carbon fiber. Nggak pakai sunroof, nggak pakai panoramik. Karena ini mobil racing. Itu biasa ada shark fin antenanya. Tapi yang ini mudah-mudahan terlihat jelas di video. Keren dan rapih carbon fibernya. Di sini kalau kita lihat nih. Tuh. Wingnya penuh gitu ya. Set. Itu ikonik sekali dari di Yaris ini. Dan itu tentunya membantu aerodinamika mobil ini supaya luar biasa mantap dan paten. Nah, kita lihat bagian sini. Aksen-aksen hitamnya keren. Jadi di warna putih sebenarnya paling bagus nih mobil. Putih, mau putih solid kek, mau putih mutiara kek, bagus. Kenapa? Karena dia punya kontrastinya kelihatan antara atap hitam, aksen hitam, mobil putih, pelek hitam, kontras banget. Jadi kelihatan banget semuanya kekontrasan daripada mobil ini. Keren ya? Nah, kita bahas dulu bagian belakang nih. Topinya udah keren, atapnya udah carbon fiber, kacanya kecil, tipis. Set. Dari GDM udah bagian belakang udah lebih gelap. Kalian bisa lihat ciri khasnya. Nah, ini lampunya sendiri kayak semi smoke gitu ya, 3D gitu. Keren sampai kemari. Cakep. Bumper belakang gembung banget. Cakep. Cakep. Nah, ini dia punya rear diffusernya juga udah gede banget. Seperti bisa kalian lihat. Knalpotnya 2, kiri 1, kanan 1. Dan berfungsi dua-duanya. Jadi sudah benar-benar diperhitungkan. Semua ini spek racing, spek WRC, World Rally Championship. Nice. Di sini ada tulisan GR4, berarti mobil ini berpenggerak 4 roda. Lalu di sini tulisan lagi GR Yaris. Keren. Sah, kita mundur dulu. Kita nikmati dulu bagian belakang dari mobil ini dengan keseksiannya. Nah, prinsipnya ini mobil 2 kan sama speknya, sama-sama yang paling tinggi. RZ High Performance. Jadi di Jepang ini adalah spek yang paling tinggi. Ini warnanya di Jepang warna basic, solid white.
Kalau yang ini di Jepang warna opsional, namanya pearl white. Jadi kode warnanya berbeda, warna ini lebih mahal dibandingkan dengan warna ini di Jepang. Tapi di Indonesia Om yakin warna ini lebih langka dibandingkan dengan warna ini. Oke, kita kelilingi yang pearl white ya sekarang ya. Kita mulai dari belakangnya, biar kalian bisa lihat. Prinsipnya sih sama tentunya semuanya. Tinggal kalau soal warna selera aja. Ada yang suka warnanya mungkin solid, ada yang suka warnanya pearl. Itu masalah selera. Tapi kalau GR Yaris sih mau warna apapun menurut Om Bos tidak pernah salah. Keren. Nice banget. Kalau kalian lebih suka yang mana? Tulis ya di kolom komen. Lebih suka warnanya yang ini, pearl white, warna mahal, apa yang ini? Solid white, warna yang lebih basic. Nggak beda jauh sih harganya. Cuman memang kalau kita pesan langsung dari Jepang, warna-warna tertentu lebih mahal dibandingkan dengan warna yang lainnya. Jadi lengkap di katalognya, tertulis beda berapa, untuk warna ini nambah berapa, warna ini nambah berapa. Sepertinya nggak pernah puas ya melihat mobil ini ya. Ngeliatin ini kalau dari sini kayaknya pengennya ngeliatin terus. Ini sebuah mobil yang udah pasti bakalan cocok menjadi kolektor item, bahkan nggak usah tunggu nanti. Sekarang aja, ini mobil sudah diburu oleh seluruh kolektor di seluruh dunia dan ngedapetinnya susahnya luar biasa. Om Bos merasa beruntung sekali bisa punya 2 mobil ini untuk batch pertama. Nanti kita punya batch berikutnya. Ada lagi tipe-tipe lain yang nanti tentunya akan kita buatkan juga videonya. Jangan lupa makanya di subscribe channel Om Bos TV dan diaktifkan tombol loncengnya. Karena setelah yang RZ High Performance ini, Om Bos akan masukkan satu tipe khusus JDM namanya Toyota GR Yaris RC. Yaitu speknya spek untuk track, spek untuk balap, spek untuk lapangan. Nah, kayak gimana bedanya? Nah, makanya simak terus. Hari ini kita bahas yang ini dulu, yang udah nyampe. RZ High Performance. Habis itu baru kita nanti bahas yang RC pada saat mobilnya tiba di tempat Om Bos. Kita tunggu kedatangan RC di Indonesia. Om yakin yang RC itu akan menjadi satu-satunya di tanah air, karena dapat ini dari Jepang juga Om Bos susah banget. Perlu effort yang sangat besar. Oke, puas kita melihat bagian luarnya. Sekarang mari kita ngintip ke dalam seperti apa interior dari GR Yaris ini. Setelah eksteriornya kita bahas yang ini, interiornya kita bahas yang ini deh, biar adil. Biar satu-satu dapat giliran masuk kamera. Hehehe. Let's go. Untuk masuk ke dalam mobil ini kita tinggal kantongin kuncinya. Seperti inilah bentuk kuncinya. Ada tulisannya GR Gazoo Racing. Dan kita tinggal selipin tangan kita ke sini. Spion kebuka dan kita bisa masuk. Kita ngintip dulu bagian luarnya. Yang unik adalah mobil ini karena pintunya cuma 2, dia frameless. Jadi nggak ada list kacanya. Keren banget tuh, frameless. Terus kita lihat bagian sini. Ini semuanya materialnya cukup oke. Ini ada alcantaranya, sweat-sweatannya. Ini untuk ngatur-ngatur mirror sama folding segala macam, central lock sama power window di sini. Di sini ada door pocket biasa. Ini ada speaker. Bagian sini kita lihat seperti itu. Ini JDM, makanya tulisannya semua JDM, Japan spec. Terus kita lihat pedalnya seperti itu. Bisa kalian lihat. Di sini ada tulisan intercooler water spray. Nice. Ini ada untuk ngatur ketinggian lampu. Seperti ini penampakan sekilas dari luar. Untuk joknya Om kasih unjuk dari sisi sana ya, karena sisi sini masih kita bungkus. Sayang kita buka bungkusnya. Kita lihat dari sisi sini aja. Bagian sini juga sama semua, load trimnya sama, semuanya exactly the same. Terus kita lihat sini, semua juga materialnya bagus.
Nah, joknya sendiri perpaduan leather dengan Alcantara aja, joknya keren nih. Ini sweat dulu, ada stitchingnya putih. Gitu ya tuh stitchingnya. Ini sweat perpaduan dengan leather. Jadi dua material. Di sini tulisannya GR, situ juga ada. Terus dia punya ini ada kayak Recaro Sportster gitu ya, ada kayak bolongannya gitu, bukan bolong sih, kayak ada aksennya. Ini warnanya lucu nih, kayak warna gunmetal, keren. Bagian plafon semuanya warnanya hitam, nice. Ini bagian belakangnya sih sempit nih. Ini sih cocoknya bakal anak-anak aja, jadi tidak terlalu direkomendasikan membawa orang dewasa dalam mobil ini untuk perjalanan jauh, karena nanti takutnya kesian alias melelahkan gitu. Oke, sekarang kita nyalain, terus kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang mari kita nyalain mesinnya. Untuk nyalain mesin tinggal ngantongin kunci, injek koplingnya itu di situ. Terus kita pencet tombol yang ini. Maka mesin akan segera menyala. Di sini akan terlihat tulisan GR dan mobil siap kita pergunakan. Kita bahas mulai dari instrumen klasternya. Kalian bisa lihat di situ ada RPM, di bawahnya ada untuk temperatur suhu. Di tengah ada MID yang bisa kita tukar-tukar, kita ganti-ganti pakai tombol yang ada di sini. Jadi bisa diganti-ganti informasi-informasinya. Bahasanya pun semua sudah Om rubah menjadi English, bahasa Inggris, jadi jangan bingung, nggak usah repot, takut nggak bisa ngerti, masih bahasa Jepang gitu, jangan dipikirin, udah bahasa Inggris. Di sini ada speedometernya, ada logonya lagi GR, terus ada dia punya speedonya ada sampai 280 tuh, 280 km/h, mantap. Di bawahnya ada indikator BBM, nice. Terus kita lihat setirnya sendiri ini mantap banget. Dimensinya pas, bahannya juga bagus, materialnya di sini ada stitchingnya semua juga bagus, rapi sekali, berwarna putih abu-abu gitu ya stitchingnya, benangnya, love it. Terus ini ada tombol-tombol seperti bisa kalian lihat, tombol biasa lah ya untuk mengatur-ngatur MID dan yang lain-lain. Tengah ada logo Toyota, ini klaksonnya. Di sini ada mode untuk mengganti-ganti dan untuk back forward biasa. Di sini ada logo GR-nya lagi. Mobil ini memang banyak sih logo GR kayak ada di mana-mana. Mungkin supaya kita nggak pernah lupa kita lagi naik mobil apa. Ini kisi AC-nya gede. Di situ ada JBL-nya, tweeter, karena ini udah premium sound system. JBL, material dashboard tidak terlalu istimewa, tapi ada perpaduan antara bagian yang agak keras dengan bagian yang di sini agak soft touch nih. Terus kita lihat sana, itu tweeternya, itu AC biasa. Ada aksen-aksennya ke sana, nih ada aksen-aksen sini supaya nggak monoton. Di sini bisa buat naruh-naruh barang. Di sini ada dia punya kisi-kisi AC lagi. Itu laci seperti biasa. Terus dia punya head unit gede nih sini. Ini agak sedikit. Kalau misalkan duduk kita agak rendah gitu, ini agak sedikit mengganggu sebenarnya karena ini jaraknya jadi kecil gitu. Tapi sih mungkin lama-lama terbiasa ya. Kalau misalkan baru naik kok kayaknya head unitnya gede banget. Tapi sebenarnya mungkin kalau udah nanti seiring waktu udah terbiasa. Jadi ininya loh yang aku maksud jadi kecil nih. Visibilitas di antara sini. Ini spion biasa, lampu-lampu sini biasa, sun visor semuanya biasa, normal gitu ya. Lalu dia punya plafon semuanya hitam. Jadi memberikan kesan sporty. Hitam semua tuh. Nice. Kaca juga keren. Kacanya frameless, tadi kita udah kasih unjuk. Di sini juga keren nih bagian sininya. Door trimnya ada undakan-undakannya, jadi nggak polos, nggak bosan. Nah, yang menarik ada di bagian tengah. Ini dia punya pengatur climate control, sudah auto dan dual zone. Di bawahnya ada USB. Ini ada power outlet. Sama ini yang menarik adalah drive mode. Pada posisi normal, setiap kali mobil dinyalakan, mobil ini membagi dayanya adalah 60-40. Jadi 60% ke roda depan, 40% ke roda belakang. Tapi kita bisa putar ke sini jadi sport. Nah, kalau sport tulisannya gitu.
Spot ini mengubah distribusi tenaga menjadi 30% ke roda depan, 70% ke roda belakang. Jadi lebih cenderung rear wheel drive. Lalu ada satu mode lagi yang bisa kita putar ke kanan. Ini namanya track mode. Nah, di dalam track mode ini distribusi tenaganya 50% ke roda depan dan 50% ke roda belakang. Jadi ini balance sekali. Nah, kalau kita mau kembalikan, kita pencet ini kembali ke normal, kita tinggal tekan ini. Maka di sini semuanya tulisan track maupun sportnya sudah hilang alias sudah kembali ke mode normal. Nah, itu yang membuat mobil ini spesial. Penggeraknya 4 roda dan bisa di adjust, diatur kita mau pembagian distribusi tenaganya ke roda depan ke roda belakang berapa persen masing-masing atau disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, transmisi sendiri manual 6 percepatan. Ini koplingnya di sini tidak terlalu ringan untuk sebuah mobil Jepang sebenarnya. Punya weight, it has weight, jadi cukup enak gitu. Nggak terlalu ringan untuk sebuah mobil Jepang, tapi dibilang berat sekali juga enggak. Lalu kalau kita lihat bagian sininya, dia punya tuas transmisinya enak sih dipakainya, pas posisinya digenggam enak, mundurnya ke sini, ada ringnya biasa gini, gituin dulu, kesanain, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 biasa. Jadi 6 speed. Rem tangannya sendiri analog, tidak elektrik, Om seneng. Rem tangan juga unik, kalau lagi jalan kita tarik, kita betot gitu, dia bisa langsung disengage tenaga ke roda belakang. Jadi ini cukup menarik rem tangannya. Enak nih buat katakanlah ugal-ugalan gitu ya. Cocok sekali ini rem tangannya. Lalu, tapi ya tetap disarankan jangan ugal-ugalan di jalan raya. Kalau mau buat di lapangan silahkan. Di track boleh. Kalau jalan raya harus santun mengemudinya, jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini IMT ini seperti auto blip. Jadi kalau zaman dulu orang hill and toe, kalau dia nggak bisa hill and toe, nah pakai ini aja deh, dibantu komputer. Jadi pada saat ganti gigi, mesinnya disesuaikan jadi bem gitu, gitu. Bisa auto blip. Ini untuk matiin stability control, ini untuk matiin dia punya engine start stopnya itu tuh biasa tuh yang buat hemat BBM. Nah, jadi dimati-matiin. Terus ini ada emblemnya GR. Ini emblem menarik nih, Gazoo Racing WRC developed for VIA World Rally Championship. Luar biasa. Ini yang memang mobil-mobil spesial, ini emblemnya lain. Ini ada cup holder biasa situ. Nice. Interiornya sederhana, karena ini memang mobilnya mobil lapangan, bukan mobil yang adu-adu mewah gitu. Tapi ini mobil memang sangat layak dibeli oleh petrolhead yang menyukai kenikmatan berkendara, karena mobil ini sangat amat tepat. Atau kolektor mobil pasti berburu mobil ini, bahkan sekarang pun sudah mulai, katakanlah harganya sudah mulai naik, padahal ini termasuk mobil baru ya, yang belum terlalu lama diluncurkan, karena memang ini sangat spesial. Sangat jarang ada mobil seperti ini didevelop khusus untuk keperluan homologasi, untuk keperluan balap. Jadi ini seperti mobil balap untuk jalan raya jadinya. Jarang kan kita dengar begitu. Biasa kan mobil balap, mobil jalan raya. Tapi dengan adanya GR Yaris ini, kita bisa berkesempatan untuk mencoba mobil rally Toyota, tapi untuk dipakai harian di jalan raya. Mantap. Ini nih semua hasil risetnya. Termasuk juga ya mesinnya. Nanti kita bahas ya, mesinnya juga luar biasa. Yuk, kita lanjutkan video ini dengan melihat bagian lainnya. Untuk buka bagasi tinggal kita kantongin kunci, terus kita pencet tombol di situ. Kita ngintip bagasinya. Nah, bukaannya cukup gede sih. Tapi memang dimensi bagasinya sendiri nggak begitu gede, karena memang ini mobilnya compact. Di sini ada terpal untuk menutupi, jadi kalau kita naruh barang nggak kelihatan. Bawah sini dia punya bagasinya segitu tuh ya, bisa kalian lihat ya, ini porsinya sini. Bisa kalau mau ya bisa dilipat-lipat, tentunya bisa untuk memperbesar tempat, digeledakin gitu, kebawahin, kedepanin, dilipat gitu maksudnya, bisa. Tapi kembali, cargo space bukan menjadi yang paling utama di mobil ini, tapi yang utama di bawah sini. Haki biasa lah ya, normal haki, cuman unik dia memang di sini posisinya. Tapi yang tidak kalah unik ada di sini nih. Ini
ada untuk mengisi air, water only ya tulisannya. Fungsinya apa? Ini untuk mendinginkan intercooler. Jadi ini tombolnya di depan, itu terkoneksi dengan sebuah spray di dekat intercoolernya, yang kalau dirasa dibutuhkan kita bisa pencet tombolnya dari dekat setir untuk membuat sistemnya memancarkan air untuk mendinginkan intercoolernya. Ya, biasanya situ di lapangan atau kondisi-kondisi kalau lagi benar-benar panas. Nice. Yuk kita lanjutkan sekarang dengan bagian mesinnya. Inilah bagian yang paling spesial dari mobil ini, mesinnya. Mesin mobil ini pada saat diluncurkan menyandang predikat sebagai mesin 3 silinder yang paling bertenaga di seluruh dunia. Nah, mesinnya kecil nih kayak gini. Kode mesinnya sendiri G16E GTS, berkapasitas 1600 cc, 3 silinder bensin, mengeluarkan tenaga 272 PS dengan torsi 370 Nm. Kencang banget untuk mobil sekecil ini. Bayangkan mobil dimensi kecil gitu, mesinnya nggak gitu gede juga, cuman bisa berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 5,5 detik. Luar biasa kan? Mantap. Kita lihat kompartemen mesinnya tidak terlalu rapi, masih banyak juga tempat yang agak-agak bisa ditutupin supaya lebih rapi. Cuma memang karena ini mobil balap, tidak mementingkan estetika, yang penting fungsional. Mesinnya yang penting mantap. Bagian sini kap mesinnya seperti ini, ada peredamnya sedikit di bagian tengah. Tapi sini mesin benar-benar legendaris. Bayangkan mesin 3 silinder terkencang di dunia dipasangkan pada sebuah mobil compact kecil yang bobotnya 1280 kg dengan penggerak 4 roda. Bayangkan bagaimana keseruannya, keenakannya, sensasinya untuk berkendara menggunakan mobil ini. Oke, Om Bos yakin kalian pasti sudah gak sabar. Yuk, sekarang Om Bos akan ajak kalian untuk berputar-putar naik GR Yaris Om Bos ini. Let's go. Nah, sekarang mari kita geber-geber GR Yaris terbaru Om Bos ini. Kita cobain mobil ini seperti apa performanya di jalan raya. Apakah dia bengis? Apakah dia biasa aja? Atau apakah dia layak menyandang gelar Homologation Special WRC? Oke. Sekarang ini Om sudah masukkan di track mode. Om mau cobain kalau di track mode seperti apa. Oh, tapi agak macet. Kita masukin normal mode dulu deh. Sekarang kita sudah kembali ke normal mode. Kita akan mencoba seperti apa performa dari GR Yaris ini. Driving impressionnya so far, kopling tidak terlalu enteng, cukup berat koplingnya, tapi feel-nya enak. Masuk gigi juga enak sekali, masuk giginya sangat ringan, blok langsung masuk, presisi tanpa adanya susah-susah masuk. Lalu dia punya feel pengereman juga, feel pengeremannya sendiri kalau menurut Om Bos cukup enak. Jadi respon pedal remnya sesuai dengan prediksi, tidak terlalu menggigit seperti Toyota pada umumnya, gitu enggak, tapi juga tidak terlalu dalam sampai kita nggak pede ngeremnya. Respon rem enak. Posisi mengemudi cenderung tinggi ya, jadi wajar untuk mobil rally, tidak mendelap banget. Spion semua enak, feel steer juga enak, sangat akurat dan presisi. Steernya benar-benar memberikan feedback yang baik. Gigi juga enak, feedbacknya baik dari jalan, dari mesin kita tahu semua. Komunikatif, mobil ini sangat komunikatif. Jadi setirnya kita tahu presisinya, rodanya di mana, giginya, persnelingnya sendiri juga sangat enak, rasionya juga pas, feel pengeremannya enak, posisi mengemudinya juga enak. So far semua good news. Terus kita lihat lagi dia punya
bantingan. Nah, bantingannya sendiri karena mobilnya juga cenderung setupnya untuk WRC, ini juga yang top of the line RZ High Performance, jadi udah di retune juga suspensionnya. Mobilnya di kecepatan rendah kalau jalannya nggak mulus tuh berasa gitu. Jadi mobilnya nggak empuk, mobilnya bukan mobil yang tipikal nyaman, empuk, comfortable enggak, karena memang mobilnya juga kecil ya, wheelbase-nya pendek, jadi ciri khas hot hatch lah karakternya ya. Tapi enak, tidak ada hal-hal yang katakanlah terlalu keras sampai bagaimana gitu, enggak. Kekerasannya masih make sense, masuk akal, tidak ada yang terlalu katakanlah mengganggu. Untuk keseharian dipakai hari-hari masih enak. Karakter suspensinya juga kalau di kecepatan agak tinggi dia malah nggak terlalu, malah bisa meredam dengan sempurna gitu. Jadi kayaknya enak, emang enak dipakai ngebut gitu karakternya. Kalau di low speed dia sedikit agak keras. Terus kita coba sekarang dia punya NVH. Om lagi dengerin nih. Nggak terlalu berisik sih suara-suara luar ya. Oke, peredaman kabin cukup oke. Untuk sebuah Toyota, untuk sebuah Yaris nggak terlalu berisik gitu, cukup oke masih. Peredaman kabinnya nice, moderate, nggak sampai yang bunyi roda sorry bunyi ban agak sedikit masuk, bunyi ban, jadi agak sedikit ada bunyi ban, tapi tidak ada yang terlalu mengganggu. Tetap oke, cukup nyaman, masih dipakai hari-hari. Mobilnya enak ya, kecil ya, jadi mobilnya sendiri kan kecil, compact gitu, jadi kita muter-muter juga semua nyantai gitu, enak. Ya kita sekarang coba di setup sport kayak apa rasanya. Tadi kan di normal tuh berarti distribusinya cenderung ke distribusi tenaga cenderung ke roda depan. Kalau ini kita coba style dia cenderung ke roda belakang. Oh, lebih gesit, mobil langsung berasa. Asik banget nih. Mobilnya sih asik nih. Wih, tenaga mesin luar biasa. Mesinnya sendiri memang luar biasa. Berkode G16E GTS, berkapasitas 1600 cc, 3 silinder. Ini merupakan mesin 3 silinder. Mesin 3. Asik banget. Ini merupakan mesin 3 silinder terkencang saat ini, menghasilkan tenaga 272 PS dengan torsi 370 Nm. Untuk mesin 1600 cc 3 silinder turbo tuh kencang banget. Good job. Love it. Mesinnya sih enak banget. Nice. Love it. Sekarang kita coba di track mode ya. Tadi kan di normal udah, sport udah, sekarang track. Di track tuh dia 50-50 distribusi tenaga ke roda depan dan roda belakang. Jadi roda depan 50%, roda belakang 50%. Kita coba. Ini sekarang di posisi gigi 3. Kita coba mid RPM accelerationnya. Jadi kalau mobil-mobil turbo kan biasanya di bawah-bawah ada nge-lag. Coba kita lihat seberapa mengisinya di mobil ini. Seberapa isinya mobil ini kita cobain. Kita betot ya. Nice. Very nice. Asik banget. Asik. Cuman kayaknya untuk jalan di Bogor seperti ini enakan kita pakai sport. Kita balikin ke sport ya. Asik banget di sport. Luar biasa. Nice. Oh ya, IMT-nya kita cobain. Kita belum nyalain IMT. IMT ini auto blip yang membantu dia jadi seperti rev match gitu pada saat ganti gigi. Kita cobain ya. Rev match-nya seperti apa. Tadi Om belum nyalakan. Sekarang Om posisinya sudah Om nyalakan. Kita cobain di sini seperti apa. Oh ya, lebih smooth. Jadi dia lebih halus perpindahannya. Lebih smooth gitu. Nice. Love it. Untuk akselerasi mobil ini karena mesinnya sebenarnya gini, mesinnya sendiri kita cerita kenapa mobil ini spesial ya. Jadi mobil ini dibuat oleh Gazoo Racing. Jadi Gazoo Racing itu divisi khusus di Toyota yang menghandle
balap ya, jadi bukan divisi sembarangan, itu divisi balapnya Toyota yang menghandle. Toyota ingin ikut WRC, jadi mereka salah satu syarat untuk ikut WRC itu harus mematuhi peraturan homologasi. Homologasi itu dia harus bikin mobil serupa yang dengan yang mau dipakai balap itu sebanyak 25.000 mobilnya dan dijual bebas ke umum. Nah, maka daripada itu Toyota harus membuat mobilnya untuk dijual bebas sebanyak 25.000 baru bisa ikut WRC. Nah, spesifikasinya untuk homologasi itu udah harus sama atau hampir sama atau mendekati persis seperti yang mau dipakai di WRC. Jadi dapatlah kita mobil ini. Toyota bikin mobil baru dari nol. Dia basicnya memang Yaris namanya ya, tapi komponen Yaris cuma untuk bagian depan, komponen kaki-kaki belakang itu pakai Corolla atau CHR. Jadi dikombinasi, terus Toyota bikin mesin baru bespoke G16E GTS 1600cc 3 silinder yang tenaganya luar biasa ini, 272 PS dengan torsi 370 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam tercapai dalam waktu 5,5 detik. Dipadukan dengan penggerak 4 roda, ini yang sangat spektakuler. Penggeraknya 4 roda yang bisa diatur multimodenya, jadi bisa membagi tenaganya mau cenderung ke depan, cenderung ke belakang, atau mau 50-50. Luar biasa. Dipadukan juga dengan sasis yang benar-benar rigid. Jadi ini mobil ini sendiri juga sangat rigid, kecil, kompak, dan benar-benar tuh menangkap esensi daripada WRC itu sendiri. Jadi perpaduan tadi semua itu ditambah lagi, mobil ini bikinnya khusus di pabrik khusus. Bengis. Nah, terlebih lagi mobil ini sendiri bikinnya bukan di pabrik Toyota biasa. Mobil ini dibikinnya di Motomachi Plant. Jadi plant khusus untuk GR punya line up mobil ini, sama seperti dulu yang bikin Lexus LFA, kalau kalian tahu tuh mobil yang super duper mahal dan super duper langka itu. Jadi ini yang buat juga craftsman khusus, bukan sembarang orang Toyota bisa buat, enggak. Teknisinya yang bikin pun benar-benar luar biasa. Nah, semua itu tadi menjadikan GR Yaris ini salah satu mobil terbaik yang pernah ada yang dikeluarkan oleh Toyota, sekaligus menjadi salah satu mobil yang sangat layak dikoleksi dan kedepannya pasti mempunyai nilai investasi yang super tinggi dan nilai kolektabilitas yang luar biasa. Ini udah instant kolektor item. Semua pecinta mobil harus nyobain mobil ini. Semua kolektor mobil harus punya mobil ini, karena dia memang sebegitu bagusnya. Luar biasa. 4 thumbs up. Bukan cuma 4 thumbs up buat Toyota sudah bisa membuat mobil ini. Mobil ini sendiri Om yakin merupakan salah satu hot hatch terbaik saat ini. Mungkin untuk tahun 2020-2021 dia masih merupakan hot hatch yang terbaik, karena memang di kelas ini persaingan sebenarnya sengit, cuman yang benar-benar bisa memadukan semua ini dengan baik, ditambah lagi dengan dia punya status, menyandang status sebagai homologation spesial, membuat mobil ini tiada taranya. I love this car so much. Asik banget. Kayaknya kalau kita ngegas mobil ini, kita naik mobil ini ya, semua kepusingan, kepenatan, semua hal-hal yang dipikirkan yang lain-lain lenyap. Kita terasa sangat berada saat ini gitu. We live now in this car, we use this car. Itu benar-benar perasaannya sebuah perasaan yang mesti kalian rasakan sendiri kalau naik GR Yaris. Om Bos naik mobil banyak banget, nyobain mobil banyak banget, punya kesempatan memiliki mobil banyak banget. Tapi mobil ini merupakan salah satu mobil yang menurut Om Bos mempunyai arti khusus di dalam hati. Luar biasa. Oke, sekian untuk video kali ini. Om Bos pamit dulu. Sampai kita bertemu di video selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan videonya, boleh kalian like. Buat kalian yang belum mensubscribe channel Om Bos TV, boleh kalian subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Oke, makasih semuanya. Stay happy, stay healthy, and stay wealthy always, my friend. Om
Om Bos pamit dulu. See you on the next video. Bye-bye. God bless you.